Orang sekarang ngomongnya batuk pilek namanya sekarang Omikron. Nah, kalau mau selesai pandeminya divaksin. Kurang enak apa coba? Udah disuruh tinggal di rumah, dibayarin lagi. Hai Sobat Indomaret, jumpa lagi dalam acara Beranda, Bercerita dan Bercanda. Nah, aduh Sobat ya. Udah pada dengar berita kan ya, gimana rasanya COVID ini sudah masuk yang namanya kita ini di gelombang ketiga lagi katanya ya kan Sobat. Kok lagi di gelombang ketiga ya Sobat. Nah, serem banget ya kan kalau baca beritanya Sobat, karena penularannya itu juga sangat cepat ya kan. Nah, daripada Mimi bingung-bingung ya kan, daripada nanti Mimi juga salah berbicaranya, kita langsung datangkan pakarnya ya kan. Kita kedatangan tamu. Halo Dokter Hansen. Halo, halo. Aduh, Salam kenal dok. kenal ya. Bukan pakar saya, Pak. Nggak, bukan pakar ya. Iya. Tapi kan paling nggak sudah ini dong. Secara dokter kan berarti sudah tahu mengenai bedanya antara Omikron dan COVID-19 yang varian yang lama ya dok ya. Kayak gitu. Tapi sebelum kita bicara tentang COVID-nya, Dokter Hansen ini saat ini di mana dok? Dinasnya? Iya, saya Dokter Hansen, saya itu ya, dokter internship dari Puskesmas Duduk Sampean. Oke. Dan kebetulan hari ini ada vaksinasi di kantor Indomarko ya, Iya. dok ya. Dengan targetnya sekarang berapa dok? Di Ini untuk hari ini mungkin 1000 ya Mas ya. 1000 ya. Wow, luar biasa ya kita vaksin booster ya kan. Vaksin booster tahap 3 ya ini dok ya. Berarti ya kan. Oh, luar biasa ya itu. Nah, dokter Hansen ini di Puskesmas Dudu Sampeannya sendiri juga ya. Iya. Oke, berarti sudah banyak banget penangani per-covidan ya dok kayaknya. Ya mulai banyak lagi sih sekarang memang. Sudah mulai banyak ya. Ya udah mulai banyak. Oh, udah mulai banyak. Apa sih dok bedanya dengan varian yang lama itu? Ya mungkin pertama kita bisa bahas ya dari penularannya mungkin. Oke, Ya. Untuk yang Omikron ini COVID itu ya. Yang dulu itu tuh penularannya mungkin sedikit lebih susah dibandingkan Omikron sekarang ini. Soalnya Omikron itu yang sekarang itu pembelahan dirinya itu lebih cepat sekarang itu. Hitungannya gitu. Untuk gejalanya mungkin bisa dibilang lah ya lebih ringan ya, tapi bukan berarti dia lebih ngenteng ke. iya, Bisa nggak dienteng ke. iya, nggak bisa. Kayaknya itu yang lagi booming di orang-orang kayaknya kan, makanya nyambungnya Omikron, Iya. enteng ringan gitu ya dok ya. Orang-orang sekarang ngomongnya batuk pilek namanya sekarang Omikron. Nah, enggak, itu sebenarnya beda sebenarnya. Oh, bedanya di mana sih dok? Kalau misalnya Omikron itu tuh kan ya tadi itu dia itu salah satu subvarian lah ya dari COVID tadi itu ya. Jadi kita belum bisa mengentengkan Omikron itu seperti batuk pilek biasa. Apalagi untuk orang-orang yang belum divaksin sama ada komorbid yang berat-berat gitu. Kalau misalnya kita bahas ya, mungkin Omikron di orang-orang yang sudah divaksin lengkap sama orang-orang yang sehat-sehat aja itu tuh mungkin gejalanya ya memang batuk pilek, serik-serik sedikit, mungkin mentok lah ya, panas gitu, atau badannya sakit-sakit juga ya. Untuk orang-orang yang belum vaksin atau mungkin ada halangan vaksin atau mungkin orang-orangnya ini juga ada komorbid seperti penyakit jantung dan lain-lain gitu ya, itu mungkin bisa diabetes tadi, itu tuh bisa nyebabin penyakit yang lebih bahaya seperti itu, seperti ya itu yang Delta kemarin itu. Ya. Jadi intinya memang dunia per-covidan ini intinya ya memang ya salah satu untuk supaya nggak parah itu tadi ya memang vaksin ya dok ya memang ya. Pasti. Vaksin itu memang perlu itu tadi ya. Kalau saya sebelumnya dengan dokter Pipit ya kan, itu dikatakan kan memang vaksin itu kan kayak mengenali virus itu di dalam tubuh ya dok ya, betul ya. Nah, oke. Jadi memang wajib banget ya sebenarnya vaksin ini ya. Kalau misalnya mau selesai pandeminya vaksin makanya. Kenapa maaf? Kalau mau selesai pandeminya divaksin. Oh, tuh catat sobat ya. Bagi sobat-sobat yang memang tidak atau belum divaksin, ingat ya kan, pentingnya vaksin itu supaya menjaga diri kita sendiri sama orang di sekitar kita ya dok ya. Karena
infonya kan memang ini ya dok ya. Ya karena gejala ringan itu tadi ya dok ya. Jadi bisa jadi malah yang kena ini nggak kerasa ya dok ya. Wah bener ini, bener. Soalnya sekarang gejalanya kan batuk pilek semua tuh ya. Mm-mm. Jadi kemarin itu kita tuh bingung juga kalau misalnya batuk pilek itu orang-orang juga bakalan mengentengkan juga. Jadi tambah sedikit yang mau periksa untuk COVID-nya. Jadi untuk sekarang ini angka yang kita lihat di media-media itu mungkin bisa itu agak itu ya, agak kurang itu ya. Kurang tepat mungkin ya, soalnya juga sedikit angka yang mau datang untuk testing untuk sekarang. Oh, karena mereka menganggapnya ya Enteng aja gitu. enteng batuk aja pilek ya, biasa alah aja. cuman batuk pilek gitu ya. Iya, Padahal bisa jadi ya mereka tingkat penularannya lebih tinggi lebih bisa kan. tinggi Iya, ya. Serem juga ya. iya. Karena tiba-tiba kita yang nggak kenapa-kenapa bisa tiba-tiba langsung kayak menularkan ke orang lain gitu. ke orang lain ya dok Iya. ya. Nah terus kalau penanganannya sendiri kayak apa sih dok? Sisturnya di puskesmas kayak gitu, ke puskesmas terdekatnya? Yang duduk sampean ya kalau di Iya. tempat saya ya. Heeh. Pertama sih yang pasti kalau misalnya pasiennya itu sudah ada batuk pilek Heeh. atau badannya sakit-sakit gitulah ya, Oke, sakit oke. kepala juga, itu tuh nanti kita pertama pasti kita swab antigen dulu sih. Oh. Tergantung sekali lagi ini tergantung tempatnya itu ya, Puskesmasnya atau terkasih ya, masih puskesmasnya ya dok. kalau misal memang ada PCR mungkin bisa di PCR atau misalnya antigen ya antigen. Kalau misal nanti sampai positif, kita lihat lagi dari secara klinisnya gimana pasiennya ini gejalanya ringan, sedang atau berat. Oke. Kalau misalnya kita itu sedang berat atau kritis, kita pasti langsung rujuk ke tingkat vaskes atau fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sih pasti. Biar bisa ditanganin sama dokter yang lebih kompeten lah hitungannya, dokter yang lebih jago hitungannya gitu Oke, ya. oke. Untuk yang gejala ringan sedang, untuk gejala ringan atau nggak ada gejala sama sekali, nah, itu bisa kita tanganin sendiri di puskesmasnya itu. Puskesmasnya. Lebih ke arah kita itu bisa tangani sendiri, bahkan nggak usah datang ke puskesmas lagi, bisa kita kasih obat lalu mereka isoman aja di rumah, udah bisa kayak gitu biasanya. Iya, Oh, dan itu obatnya gratis dong ya dok ya? gratis pasti. Oh, memang COVID ini kayaknya di cover pemerintah banget ya dok ya. Iya, makanya itu Jadi kurang enak apa coba, udah disuruh tinggal di rumah dibayarin lagi. Iya, kan? tapi juga nggak enak juga dok ya isoman ini ya kan. Iya, jangan. Jangan sampai ya. Heeh. Oh, tuh sobat catat ya sobat. Jadi saran dokter itu kalau sudah merasakan ya istilahnya kayak batuk pilek ya memang lebih baiknya ke puskesmas kali ya dok ya untuk lebih amannya atau periksa ke dokter begitu kah? Ya lebih amannya kalau misalnya sudah tahu batuk pilek Nah. untuk zaman COVID sekarang ya, mendingan ya jangan keluar-keluar dulu sih lebih ke arahnya. Apalagi kan Oh. sekarang juga perketatan PPKM juga kan ya, lebih ke arah gimana ya, mau keluar juga buat apa gitu juga. Karena udah jelas-jelas di Iya. daruratin ya kan sampai dinaik-naikin levelnya ya kan dok ya. Harusnya takut kan ya. Harusnya ada takut ya kan kenapa pemerintah sampai bikin levelnya naik itu ya dok ya. No, catat tuh sobat ya sobat. Jadi kalau misalkan sudah ada gejala atau sobat Indomaret nih yang ada di toko ya kan, kalau misalkan merasakan gejalanya langsung lapor aja ya kan. Lebih baiknya lapor ke puskesmas dahulu ya kan, lapor ke puskesmas terdekat. Nah sehingga nantinya dari puskesmas itu akan dilakukan pemeriksaan secara gratis yang punya BPJS ya kan. Jadi nantinya sehingga supaya kita lebih aware buat diri kita dan lingkungan kita gitu ya dok ya. Jadi dan langsung nanti dapat obat kok ya dok ya. Dapat obatnya gratis. Tis. Sudah kurang baik apa pemerintah kita ini ya kan. Nah kalau menurut dokter berarti saran-sarannya apa ya dok supaya pencegahan supaya tidak tertular Omikron ini dok? Ya, ini sebenarnya pasti sudah sering dengar ya. Tapi saya ulangin aja ya. Siap. Yang pertama itu prokes ya. Oh, prokes yang dimaksud kayak apa dok? Biar sobat Indomaret ini lebih tahu ya kan? Ya udah gini, yang pertama ya pakai masker ya gitu. Oh.
double masker ya kan, tetap ya dok ya Perlu tuh. masker sekarang ya. Jangan pakai masker. Untuk sekarang jangan pakai masker kain satu aja gitu, kurang sih ya untuk sekarang sih. Oh, oke, oke masker ya dok Pakai ya. masker. Jangan kalau terus pakai maskernya ini yang bener. Jadi jangan pas batuk malah dilepas, pas bersin malah dilepas. Oh, oke, karena itu malah penularannya ya dok. Iya, malah kan soalnya kan masih banyak tuh ya orang-orang tuh kalau misalnya pakai masker kadang cuma sampai hidungnya kelihatan gitu. Terus Hmm. kalau pas batuk malah dilepas gitu kan, itu Mhm, mhm. malah menularkan gitu loh. Oke. Kan tujuannya malah hilang. Oke, oke, oke. Padahal ya masker itu ya untuk itu tadi ya, supaya mengurangi penularannya itu ya. Iya, Heeh, lanjut apa dok? yang pertama. Terus yang kedua ya tuh cuci tangan. Cuci tangannya Oh, oke. langkah-langkahnya kan udah tahu, bisa cari lah mungkin nanti di Mm-mm, internet ya ada tutorialnya cara mm-mm. cuci tangan yang benar. Oke. Itu jadi kita cuci tangan itu sebenarnya lebih dipilih sih dibandingkan pakai hand sanitizer itu. Iya, soalnya kan Oh, biar bisa virusnya ikut ke bawah air ke gitu. bawah air. Iya, Dan cuci tangan itu lebih baiknya memang di yang ada aliran airnya ya dok ya. iya, Iya benar. kan? Mm-mm. Karena daripada yang di bak itu kan mungkin lebih ini ya sudah terkontaminasi begitu ya. Iya, sama kan jadinya kan kalau misalnya aliran air kan jadinya virusnya juga ke bawah ke itu, Oh, oke. kebuang lah hitungannya Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Jadi kalau misalnya ada hand sanitizer sama cuci tangan mendingan cuci tangan aja Oh, gitu. oke. Ya, ya, ya. Terus selanjutnya apa dok? Dari sisi pencegahan itunya terus ditambah olahraga sama makan makanan yang sehat sih. Oke, Udah sama itu yang kamu. pasti sih. Udah kan pasti bosen kan ya dengernya ya. Untuk olahraganya yang dipilih juga olahraga yang non grup ya, bukan yang berkelompok ya. Jadi Oh, futsal, sepak bola, basket apa gitu dulu jangan lah ya. oh, jadi lebih baik olahraga individu begitu ya dok Iya, ya. untuk sekarang ya. Kalau perlu malah yang online-online begitu ya dok ya. Jadi tinggal lihat tutorialnya, ikutin caranya ya. Oke, oke, lanjut dok. Lalu untuk makanannya sih ya pasti udah tahu lah ya, yang banyak sayur, buah, pokoknya yang meningkatkan daya tahan tubuh kita pastinya. Ya, ya, ya. Pakai eh butuh vitamin khusus gak sih dok Untuk yang vitamin, disarankan? oh iya, untuk vitamin itu mungkin kalau misalnya vitamin itu yang kita sarankan itu biasanya vitamin D ya, untuk sekarang vitamin C, D itu tuh yang untuk meningkatkan imunnya kita itu biasanya itu sih. Paling sering dibahas kan vitamin C dan D untuk Vitamin C dan D iya. itu ya. Tuh, di Indomaret ada itu sobat, ya kan? Benar, benar. Di Indomaret di mana-mana ada ya kan. Nah, vitamin D itu cara dapetinnya selain minum pil itu ada cara lain nggak sih, Dok? Oh ada, vitamin D itu sebenarnya sudah ada di dalam badannya kita, cuman perlu diaktifasi aja. Jadi Hmm. aktivasinya itu ya caranya kita itu sering terpapar sinar matahari itu Oke. biasanya. Iya. Jam berapa sih, Dok, idealnya? Nah itu biasanya matahari pagi aja sih, jangan sampai yang siang terlalu panas gitu, jam 9 sampai jam 12 gitu, jam Ja- 9 sampai jam 11 mungkin. Jam 9 sampai jam 11 ya. Oh, Kan tuh. masih udah ada matahari tapi nggak terlalu terik kan ya. Oke. Soalnya kalau kesiangan nanti malah ada sakit lain-lainnya lagi malah. Oh, malah sakit kulit ya, Dok. Iya benar. Tuh, ada lagi, Dok? Ya mungkin itu aja sih untuk pencegahannya sih. Pencegahannya Iya, ya. nggak perlu banyak-banyak kan, nggak perlu susah-susah. Tuh, Sobat Indomaret ya kan. Ingat tuh saran dari Dokter Hansen ya kan. Dokternya masih muda ya kan. Sudah memberikan saran banyak banget ya kan. Yang pertama, Pak, jangan lupa prokes, prokes, prokes. Catat ya sobat. Nih, Mimi aja podcast juga masih pakai masker double ya. Kita semua pakai masker masih double sobat. Memang pengap ya kan. Memang pengap tapi ya itulah memang tujuan ya kalau kita semua memang aware sama diri kita ataupun orang di sekitar kita ya memang masker itu memang kunci utamanya. Jangan, dan pesan dokter tadi, Dokter Hansen kan sudah bilang tadi ya, kalau bersin itu bukan malah maskernya dibuka. Jadi malah bersin itu ya tetap pakai masker itu tadi ya sobat. Terus yang kedua jaga imunitas itu ya. Jadi maka jangan lupa berolahraga ya kan. Jangan lupa berolahraga, terus jangan lupa makan makanan yang sehat dan olahraganya pun juga sudah diingatkan sama dokter tuh sobat.
Jangan olahraga yang bergerombol atau berkerumun ya kan. Karena kita ya itu tadi Omikron ini tidak bisa tanpa gejala. Kita tidak tahu ya kan orang di sekitar kita tersebut sebenarnya membawa virus atau tidak. Itu ya sobat ya. Nah, terus kalau cara isolasi mandirinya gimana yang benar ya, Dok? Nah, ini mungkin agak susah sih ya untuk ini ya. Untuk isolasi mandiri ini mungkin untuk orang-orang yang rumahnya besar gitu mungkin gampang ya, soalnya kan mereka ada ruangan sendiri gitu. Oke. Tapi ini memang syarat yang dibuat itu memang untuk yang idealnya itu mereka untuk pasiennya itu gimana ya ngomongnya ya, ditaruh, ngomong halusnya gimana ya? Lebih baik beristirahat Iya, ya kan? lebih baik beristirahat di ruangan sendiri. Nah, gitu. Oke. Jadi mereka disiapkan satu ruangan sendiri untuk pasiennya itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang pakai satu rumah itu kalau bisa ya pakai masker aja pas yang pasiennya itu lagi keluar gitu. Pas lagi Oh. keluar aja gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah pakai masker. Heeh. Terus yang ketiga, alat makannya itu biasanya disendirikan kalau bisa. Ya, jadi kita biasanya taruh kalau misalnya biasanya ya itu bawa makanan ditaruh di depan pintu, terus ntar biasanya habis makan dicuci sendiri dulu baru dikeluarin, nanti biar nanti diambil lagi sama orang rumah. Oh. Ya, sebisa mungkin barang-barang yang sudah dipakai atau sudah terkena ya istilahnya kayak cairan Sudah terkontaminasi itu tadi ya, Dok. itu tadi itu dibersihkan dulu lah sama pasiennya sendiri, dibersihkan cepet-cepetan, dikasih air, dicuci aja di air mengalir itu aja nggak apa-apa kok. Terus nanti sisanya bisa dikasihin ke orang rumah untuk dibersihin lebih lanjut nggak apa-apa. Oh, Iya. begitu. Terus ya tadi itu jangan kumpul terlalu lama dulu sama anggota keluarganya. Karena nanti bisanya malah Iya, menularin benar. satu keluarga ya, Dok. Heeh. Terus ventilasi ya tentunya Oh, ya. oke. Heeh. Ventilasi itu jadi kalau misalnya di kamarnya itu sebisa mungkin itu kalau misalnya ada jendela dibuka. Jadi jendelanya itu dibuka biar ada aliran udaranya yang keluar masuk gitu. Ya. Oke. Jangan karena ada AC ya udah biarin AC-nya aja gitu kan, jadinya udaranya ya Mulek aja, di ya, situ. muter aja di situ kan. Jadi ya virusnya udah di situ aja nanti. Sebisa mungkin ya dikeluarkan biar nanti malah virusnya di kamarnya itu nggak seberapa banyak gitu. Oke. Ya, itu aja sih mungkin ya kalau misalnya untuk isolasi mandiri tadi. Oh, tuh lengkap banget ya sobat, ya kan? Udah sobat sudah catat ya, catat ya kan? Jadi sudah banyak banget cara-cara isolasi mandiri yang supaya biar cepat sembuh dan tidak menularin anggota keluarga sobat ya kan. Pastikan ya sobat. Jadi memang ada ruangan khusus ya seperti ruang isolasi begitu ya, Dok ya. Jadi supaya jadi memang murni bagi sobat yang memang terpaksa harus isoman ya harus di ruangan tersebut sendiri ya kan. Dan kalau misalkan terpaksa banget harus keluar dari ruangan kamarnya tersebut ya tetap pakai masker dan semua satu keluarga lebih baik pakai masker karena ya supaya anggota keluarga yang lainnya itu memang masih supaya tetap sehat ya kan sobat, itu perlu dicatat. Terus habis itu yang ketiga pastikan sobat ada ventilasinya, jadi supaya virusnya itu nanti bisa udaranya bisa tersirkulasi begitu ya, Dok ya tadi ya. Tuh pesan dari Dokter Hansen nih ya kan. Dan yang terakhir mungkin tambahan dari Mimi ya, Dok ya. Jadi mungkin ya segera vaksin itu tadi ya sobat ya. Vaksin booster tuh. Sekarang udah malah banyak loh ya kan. Booster itu sudah digalakkan di mana-mana ya kan. Kalau misalkan memang dari instansi terkaitnya belum ada, segera cari. Zaman sekarang sudah di medsos juga banyak ya, Dok ya. Bisa dapat gratis vaksin dimanapun ya kan. Yang penting tinggal daftar aja ya, Dok ya. Seperti itu. Tinggal menunjukkan doang kok ya kan. Tinggal hasil vaksin yang kedua udah deh. Sobat Indomaret sudah bisa dapat vaksin boosternya. Tuh, semoga bermanfaat ya sobat. Terima kasih ya Dokter Hansen atas waktunya. Sukses selalu, salam sehat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih.